Adik-adik yang tercinta, kakak akan bercerita tentang seorang anak yang cenderung sombong dan pemarah, tapi kemudian dia menjadi manusia yang hebat. Begitu hebatnya, sehingga cita-citanya diikuti oleh ribuan anak dan remaja, bukan hanya dari negerinya sendiri, tapi juga dari seluruh dunia, bahkan dari Indonesia kita sendiri. Namanya adalah Guido Maria Conforti. Keluarga Conforti tinggal di Ravadese, sebuah desa dekat kota Parma di Italia Utara. Pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 1865, ketika Guido lahir, ia disambut oleh 7 kakaknya yang sudah diasuh oleh Bapak Rinaldo dan Ibu Antonia. Hari itu, seluruh keluarga Conforti diliputi suasana kegembiraan. Wah, lucu dan manis sekali anak kita ini. Pada hari itu juga, Guido dibawa ke gereja untuk dibaptis. Ibu Antonia dikenal sebagai orang yang saleh. Sambil menyusui Guido, ia meresapkan ke dalam hatinya iman akan Yesus dan cinta kepada Bunda Maria. Pak Rinaldo memiliki tanah luas dan subur. Berkat kerja kerasnya, keluarganya hidup berkecukupan. Guido tumbuh di lingkungan desa yang penuh kedamaian. Ia senang sekali memanjat pohon, mencari sarang burung. Pada suatu hari, tangannya terlepas dan ia jatuh. Ia ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi beberapa hari kemudian, ia sudah segar kembali. Di desa Ravadese tidak ada sekolah. Sekolah yang terdekat kira-kira berjarak 6 kilometer. Ibu Antonia tidak tega kalau anak-anaknya harus menempuh perjalanan begitu jauh. Di kota Parma, Ibu Antonia mempunyai seorang teman yang bijaksana dan saleh, Ibu Dorothea. Guido, sekarang sudah waktu mulai sekolah. Iya, Bu. Bagaimana kalau bersekolah di Parma dan tinggal di rumah Ibu Dorothea? Senang sekali, Bu. Pada waktu itu, anak-anak mulai sekolah dasar pada usia 8 tahun. Usia 8 tahun, Guido dititipkan pada Ibu Dorothea di Parma. Ibu Dorothea tidak hanya mencukupi kebutuhan fisik Guido. Ia membina Guido agar berdoa dan pergi ke gereja. Guido disekolahkan pada suatu sekolah Katolik yang dikelola oleh kongregasi Bruder. Dalam perjalanan ke sekolah Guido, Guido suka singgah di gereja Bunda Maria Damai. Hatinya tersentuh oleh salib yang besar yang tergantung di atas altar. Wah, bagus sekali gereja ini. Lihatlah, Yesus tergantung di salib yang besar di atas altar itu. Guido berlama-lama menatap Yesus yang disalib. Yesus, apakah yang kau kehendaki daripadaku? Guido merasa bahwa Yesus disalib berbicara padanya. Yesus memandang aku, dan aku memandang dia. Dia mengatakan banyak hal kepadaku. Demikianlah kesaksian Guido. Di sekolah, Guido rajin belajar. Para bruder membina Guido agar berkembang menjadi manusia yang utuh.
tetapi juga agar hatinya terbuka pada sapaan Yesus yang disalib itu. Pada waktu itu, sekolah dasar hanya berlangsung selama 3 tahun. Tepat 3 tahun, Guido lulus dari sekolah dasar. Sementara itu, Pak Rinaldo sibuk bekerja keras demi keluarganya dan bermimpi akan masa depan Guido. Aku ingin Guido menjadi manajer yang unggul untuk mendampingi aku. Guido, Iya, Ayah. Guido, inilah sebagian dari harta kita. Kamu sudah tamat SD. Ayah sekarang mau menyekolahkanmu di sekolah yang terbaik, agar menjadi manajer yang unggul dan sukses dalam mengelola harta keluarga. Guido mencintai ayahnya. Ia mengerti keinginan hatinya. Namun Guido tidak bisa melupakan tatapan mata Yesus disalib di gereja Bunda Maria Damai. Hatinya selalu tergetar setiap kali mengingat kembali pertemuan itu. Pada usia 11 tahun, Guido mulai menyadari bahwa Yesus memanggil dia untuk bekerja di ladangnya sebagai imam dan imam misionaris. Sejak dini, Guido diminta memilih, berkarya di ladang Pak Rinaldo ataukah berkarya di ladang Tuhan. Dalam hatinya, Guido bergumul, berdoa, dan mungkin menangis. Tuhan Yesus, aku memilih rencanamu. Aku mau menjadi imam dan imam misionaris untuk memberitahu siapakah Engkau kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Dikau. Tapi ayahku belum tahu hal ini. Tuhan, kuatkanlah aku. Lalu, Guido mengutarakan isi hatinya kepada ibunya. Guido, apa yang kau alami adalah rahmat Tuhan yang besar. Tabahkanlah hatimu. Kita bersama akan beritahu kepada ayah rencanamu. Mendengar itu, Pak Rinaldo terkejut dan sangat marah. Tidak, Guido. Tidak. Kamu tidak akan masuk seminari. Kewajibanmu adalah membantu aku dan keluarga. Guido berlutut bertumpu di tanah di depan kaki ayahnya. Dan sambil terisak, ia memohon izin melanjutkan ke seminari. Kalau kamu masuk seminari, aku tidak akan keluarkan sepeser pun untuk membiayai sekolahmu. Sungguh pun akhirnya melunak sedikit setelah Ibu Antonia berbicara kepadanya. Namun Bapak Rinaldo belum sepenuhnya rela melepaskan Guido. Tapi Ibu Antonia meneguhkan Guido. Guido, jangan prihatin mengenai biaya. Ibu akan mendirikan peternakan ayam. Hasilnya akan cukup untuk pendidikanmu. Tanggal 4 November, Guido masuk seminari menengah di Parma. Guido disambut oleh Pastor Andrea Ferrari, rektor dan seorang pandai dan saleh. Melihat Guido kecil, halus, dengan rambutnya sangat terawat, Pastor Andrea tersenyum melihatnya. Selamat datang, Guido. Kamu akan bahagia di sini. Lalu dengan sikap kebapaan, Pastor Andrea mengacak-acak rambutnya yang sangat terawat itu.
Di seminari, Guido benar-benar merasa bahagia. Rasanya waktunya lewat begitu cepat. Ia sangat rajin. Di usia 15 tahun, Guido sudah di kelas 3 SMP. Pada suatu hari, Guido sangat tertarik pada sebuah buku yang dibaca oleh seorang teman. Buku itu adalah riwayat hidup Santo Franciscus Xaverius, seorang misionaris unggul. Bolehkah aku pinjam buku ini? Halaman demi halaman, figur sang misionaris Franciscus Xaverius mewujud dalam hati Guido. Aku terpesona oleh semangat dan karya Franciscus Xaverius. Dia memperkenalkan Yesus di India, Goa, Sri Lanka, Malaka, Ambon, Ternate, Jepang. Dari Jepang, Franciscus melanjutkan ke Cina. Tapi di Sanjian, sebuah pulau yang berhadapan dengan Cina, Franciscus diserang penyakit dan ia meninggal. Misinya mewartakan Yesus di Cina putus. Tuhan, aku baru berusia 16 tahun. Namun izinkanlah aku menjadi imam misionaris untuk meneruskan misi Santo Franciscus Xaverius, mewartakan Injil kepada segala bangsa. Segera Guido mengetuk pintu Ordo Yesuit. Aku ingin meneruskan misi Santo Franciscus Xaverius ke Cina. Maaf ya, Ordo Yesuit tidak menerima orang yang menentukan syarat. Tapi aku merasa terpanggil ke Cina. Meski ditolak, Guido tidak putus asa. Ia menyurati seorang imam yang termasyur, Don Bosco, pendiri kongregasi yang melayani daerah misi. Dan kali ini tidak ada jawaban sama sekali. Batu ujian itu pun ditelan Guido dengan hati rela. Tetapi Allah belum berhenti mengujinya. Guido dikaruniai penyakit aneh. Dia sering jatuh pingsan. Itu terjadi selama 7 tahun. Guido berziarah ke gereja Bunda Maria di Fontanelato dan mohon berkatnya. Bunda Maria, apakah kehendak Yesus atas diriku? Aku ingin menjadi misionaris, tapi ditolak. Menjadi imam projo pun, aku dihalangi oleh penyakit yang aneh ini. Bunda Maria, rahmatilah aku. Dan Bunda Maria benar-benar mengurapinya, sebab sejak itu Guido sembuh. Hari-hari pentahbisan Guido sebagai imam telah tiba. Tanggal 22 September 1888, Guido ditahbiskan sebagai imam projo. Usianya baru 23 tahun. Penuh bahagia, keesokan harinya, Pastor Guido kembali kepada Bunda Maria di Fontanelato untuk berterima kasih dengan merayakan misa pertamanya. Kebahagiaan Pastor Guido hari itu sungguh tak terkira, sebab Bapak Rinaldo pun hadir. Ia sekarang merasa bangga karena anaknya telah menjadi imam. Aku bapak kandungnya. Tapi ada bapa yang lebih kuasa atas Guido. Sekaligus Bapak Rinaldo menyerahkan amplop tebal sebagai stipendium kepada Pastor Guido. Mohon wujud misa khusus bagi dia dan bagi seluruh keluarga Conforti.
Segera Pastor Guido disibukkan dengan banyak tugas dan kegiatan. Karena kesalehan hidup dan kecakapannya, ia sudah dijadikan dosen para calon imam, menjabat wakil rektor seminari, dan diminta membantu uskup. Waktu cepat berlalu, namun hasrat hatinya tidak dapat dibendung. Tuhan, kapan aku akan menyambung misi Santo Franciscus Xaverius, mewartakan Injil kepada segala bangsa? Pastor Guido sekarang sudah berusia 30 tahun. Setelah lama berdoa dan minta petunjuk dari orang saleh dan bijaksana, Pastor Guido mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki agar ia sendiri pergi ke misi sebagai misionaris. Malah ia dipanggil untuk menjadi bapa suatu keluarga misionaris. Karena hasratnya itu tak dapat dibendung lagi, maka pada tanggal 9 Maret 1894, Pastor Guido mohon izin kepada Ketua Kongregasi Pewartaan Iman di Roma, Kardinal Ledokowski, untuk mendirikan suatu kongregasi misioner. Bapak Kardinal yang mulia, aku akan mengorbankan seluruh diriku, seluruh kekayaan, dan harta warisanku untuk mendirikan suatu kongregasi misioner yang akan mendapat nama dan semangatnya dari Santo Franciscus Xaverius, maka akan disebut Serikat Xaverian. Dengan hati berdebar, Pastor Guido menunggu jawaban dari Roma sambil berdoa. Dan Tuhan memang bermurah hati padanya. Hanya dalam waktu 1,5 bulan, surat itu sudah terbalas. Hati Pastor Guido penuh syukur dan bahagia atas dukungan Sri Paus yang dinyatakan dengan perantaraan Bapak Kardinal itu. Segera Pastor Guido beli sebidang tanah di pinggir kota Parma, dan dalam 1 tahun berdirilah rumah induk Serikat Misionaris Xaverian. Rumah yang megah ini didirikan dengan harta warisan yang diberikan Bapak Rinaldo kepada Pastor Guido. Terima kasih, Ayah. Berkat harta warisan, aku mampu membangun rumah pembinaan para misionaris kita. Rumah pembinaan para misionaris itu diresmikan Uskup Parma pada pesta Santo Franciscus Xaverius, tanggal 3 Desember 1895, bagaikan sarang raja-wali muda yang akan terbang untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan inilah 4 raja-wali muda yang telah disiapkan di rumah misionaris Xaverian ini. Pastor Guido mengutus mereka membuka misi pertama di Cina, di provinsi Honan. Dengan demikian, Guido Conforti menyambung misi Santo Franciscus Xaverius, mewartakan Yesus kepada segala bangsa. Bukan dia secara langsung, tapi lewat misionaris-misionaris yang ia bina. Guido Conforti dipanggil untuk menjadi bapa para misionaris Xaverian. Di antara mereka, yang kedua dari kanan telah diangkat oleh Bapa Suci menjadi uskup di Cina. Namanya Monsignor Luigi Calza XX. Ternyata apa yang dilakukan oleh Pastor Guido sangat berarti bagi perkembangan gereja, sehingga pada suatu hari Sri Paus Leo ke-13 telah memanggilnya ke Roma untuk menghadap. Apakah keinginan Bapa Suci terhadap Pastor Guido?
Bapa Suci menghendaki Pastor Guido menjadi uskup agung di Keuskupan Agung Ravenna, Italia Utara. Inilah Pastor Guido di depan gereja Basilika Santo Paulus di Roma. Di bawah altar gereja ini terdapat makam Rasul Paulus yang mewartakan Yesus kepada bangsa-bangsa. Justru itu, Pastor Guido mau ditakbiskan sebagai uskup di gereja Santo Paulus, karena ia juga mewartakan Yesus kepada bangsa-bangsa lewat para misionaris Xaverian yang diasuhnya. 5 tahun kemudian, Monsinyur Guido harus menghadapi tugas baru, memimpin umat di tanah kelahirannya sebagai uskup Parma. Tugas itu tentu diterima dengan gembira, karena ia bisa lebih dekat dengan para misionarisnya. Dalam usia 62 tahun, Monsinyur Guido merasa rindu dan wajib mengunjungi para misionarisnya di Cina. Ia naik kapal laut di Marseille, Prancis. 1 bulan kemudian, ia mendarat di pelabuhan Shanghai. Dari Shanghai, ia naik kereta api menuju Zhengzhou, tempat para misionarisnya berkarya. Monsinyur Guido disambut umat dengan meriah di gereja Katedral Zhengzhou yang dibangun oleh seorang misionarisnya, Pastor Armeloni SX. Selama 34 hari, ia melihat dari dekat para misionaris yang diutusnya dan semua karya mereka. Ia mengunjungi seminaris-seminaris pribumi. Ia menyaksikan karya misionaris yang muda dan yang tua. Pendampingan kaum tani, perhatian terhadap orang jompo dan miskin. Berdirinya kongregasi suster-suster pribumi yang didirikan oleh Monsinyur Kalza, SX. Karya pendidikan dan sosio-karitatif yang dikelola oleh suster-suster Kanusian. Kebudayaan lokal yang dihargai. Dan keterampilan manusia yang dikembangkan. Katekese agar Yesus dan Bunda Maria dikenal dan dicintai. Monsinyur Guido Conforti telah melihat dan menyaksikan bahwa anak-anak benua Asia bisa berlama-lama menatap Yesus disalib dan merasakan apa yang pernah ia rasakan ketika ia masih kanak-kanak. Yesus memandang aku, dan aku memandang dia. Ia mengatakan banyak hal kepadaku. Tuhan, terima kasih sebab aku telah melihat. Sekarang, izinkanlah aku berpulang dengan damai. Perjalananku hanya 34 hari. Namun aku sempat menyaksikan apa yang pernah menjadi renungan dan doaku sejak masa mudaku. Kembali ke Parma, Monsinyur Guido kembali ke dalam kegiatan rutin menggembalakan umatnya. Tetapi kesehatannya tidak mendukung lagi. Pada suatu hari, ia merasa sangat lelah. Hatinya rindu melihat sekali lagi para calon misionarisnya. Ia merasa bahwa kunjungan itu adalah yang terakhir. Maka ia ingin bertemu dengan mereka semua. Lalu kembalilah ia ke keuskupan.
Keesokan harinya, Monsinyur Guido sakit berat. Setelah diperiksa dokter, Bapak Guido mengalami pendarahan di otak. Monsinyur Guido Conforti mengaku dosa dengan bapa rohaninya. Dia mengucapkan syahadat dan menerima pengurapan orang sakit serta hosti kudus. Tuhan, peliharalah umat dan imam-imamku dalam iman. Aku akan melihat Allah, penyelamatku. Pada tanggal 5 November 1931, Monsinyur Guido Conforti meninggal dunia. Selama 3 hari, 100.000 umat datang berdoa, mohon berkat, dan minta kesembuhan karena umat percaya Monsinyur Guido orang yang suci. Di suatu sore hari, di bulan November, jenazahnya diarak mengelilingi kota Parma. Panjang arak-arakan mencapai 4 kilometer dengan pagar rapat di sepanjang jalan oleh umatnya dan masyarakat yang ingin mengantar kepergian sang gembala yang setia. Suri teladan Monsinyur Guido Conforti telah terbuktikan selama menggembalakan umatnya di Parma, dan dalam semangat misioner yang melahirkan Serikat Misionaris Xaverian yang mewartakan Injil di seluruh dunia. Maka tanggal 17 Maret 1996, ia mendapat gelar Beato oleh Sri Paus Yohanes Paulus II. Banyak yang merasa ditolong dan tersembuhkan oleh Tuhan melalui perantara Beato Guido Conforti. Suatu mukjizat kesembuhan telah dialami oleh seorang gadis dari Afrika bernama Sabina Kamariza. Aku mengalami kanker perut ganas. Dokter sudah angkat tangan. Bahkan usiaku diramal hanya tinggal 1 bulan. Suster-suster Xaverian mengajak aku mohon kesembuhan dengan perantaraan Monsinyur Guido Conforti. Bulan Oktober 1965, aku merasa sembuh seketika. Aku ikut ke Roma ketika Monsinyur Guido Conforti diberi gelar Beato. Beato Guido Maria Conforti, kuatkanlah kami dalam mewartakan Tuhan Yesus kepada segala bangsa.